Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agatha Rusgijanto dengan nama NIM 039 dari kelas A Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya tahun 2019 untuk mata kuliah Manajemen Agroekosistem. Oke, jadi untuk video kali ini saya akan membahas tentang beberapa jenis, tapi saya akan hanya menjelaskan satu jenis, salah satu jenis serangga atau insek yang bisa menjadikan agen baik bagi tanaman. Nah, agen baik bagi tanaman ini bukan berarti dia berpengaruh langsung kepada tanaman, di mana dia dengan tanaman memiliki integrasi tertentu. Namun, dari peran dari serangga ini memberikan peran ke serangga lain yang berupa hama sehingga tanaman bisa terlindungi. Oke, untuk yang pertama, nama spesiesnya adalah Anagyrus lopezi atau Apoanagyrus lopezi. Apoanagyrus lopezi ini memiliki kingdom Animalia dengan film Arthropoda, kelas Insecta, order Hymenoptera, suborder Apocrita, familia Encritidae, genus Apoanagyrus dengan spesies nama Apoanagyrus lopezi. Anagyrus atau Apoanagyrus sama saja. Itu binomial namanya dari Santi 1900 berapa saya lupa, maaf. Untuk jenisnya, untuk foto secara langsung dia mirip seperti lebah, bukan lebih lebah tapi ke arah tawon gitu. Jadi tawon yang memiliki bersifat parasitoid, tawon yang bersifat parasitoid bagi hama di tanaman. Nah, untuk tanaman yang dilindungi atau jenis hama yang diserang oleh parasitoid ini adalah kutu putih yang ada di singkong. Jadi P. manihota itu adalah makanan utama atau musuh utama dari Apoanagyrus lopezi. Nah, karena dia bersifat parasitoid, maka dia akan bersifat parasitoid. Jadi dia memberikan parasit yang berada dari tubuhnya dia dan ini diinjeksikan kepada P. manihoti. Oke, selanjutnya adalah tentang penjelasan sejarah awal cerita dari Apoanagyrus lopezi ini. Karena dia adalah mangsa utamanya adalah P. manihoti. Nah, jadi atau kutu putih ini dia sudah masuk di Afrika sekitar tahun 1970. Lalu masuk di Asia itu tepatnya di Thailand sekitar tahun 2008. Nah, untuk penanganan dari kutu putih itu baru menggunakan Apoanagyrus lopezi ini dilakukan di tahun 1981. Itu introduksi dari Brazil ke Afrika untuk mengendalikan hama dari kutu putih tersebut. Lalu untuk di Asia yang di Thailand itu diintroduksikan sekitar tahun 2010. Jadi ada jeda 2 tahun. Kalau yang tadi di Afrika kan jedanya sekitar 11 tahun sekitar itu. Sedangkan di Thailand tadi jedanya sekitar 2 tahun. Lalu ini Apoanagyrus lopezi ini mulai diintroduksikan di Indonesia sejak awal tahun 2014, mengingat ada serangan kutu putih di Indonesia juga. Nah, untuk siklus hidupnya dari Anagyrus lopezi ini, dia memiliki fase telur hingga imago sekitar 11 hingga 25 hari, dengan spesifik yang jantan itu lebih muncul dahulu daripada yang betina. Ya, jadi ada beberapa penelitian menunjukkan bahwa saat ada introduksi, maksudnya perbanyakan secara langsung, dan dia dibawa dari Bogor ke tempat lain di Nusa Tenggara Timur, itu dalam sekitar waktu 18 hari sudah ditemukan adanya telur-telur yang dihasilkan dari jantan dan betina. Berarti karena tadi 18 hari merupakan salah satu rentang dari 11 rentang hidup dari itu yang 11 sampai 25 hari tadi, berarti kan menunjukkan bahwa siklus hidupnya benar gitu. Lalu maka dapat disimpulkan bahwa Anagyrus lopezi atau Apoanagyrus lopezi ini merupakan parasitoid, dan dia bukan parasitoid murni atau asli dari Indonesia, melainkan dia diintroduksi dari Brazil dan melewati beberapa tempat seperti introduksi pertama di Afrika, lalu introduksi yang di Asia, Thailand, dan 2014 masuk di Indonesia. Dengan adanya parasitoid ini berarti kita menyerang hama secara tidak langsung. Apabila kita memiliki musuh alami, maka serangga musuh alami ini akan memakan langsung serangga. Sedangkan parasitoid dia memanifestasikan parasit yang ada di dalam tubuhnya ke dalam hama, sehingga hama bisa dikendalikan dengan baik.
Lalu untuk keberadaannya sendiri bisa dilakukan perbanyakan seperti yang saya bilang sebelumnya, dengan beberapa perlakuan dengan perbanyakan seperti itu. Lalu untuk fase hidupnya hanya sekitar 11 hingga 25 hari dan umumnya akan bertelur di hari ke-18. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.